si bawang merah. Bawang putih ini memiliki karakter kokoh yang sangat rajin, kemudian pandai berkemas, dia sangat penurut dan tidak lancang pada ibu tirinya. Walaupun ibu tiri dan adik tirinya seringkali membuat dia harus mengerjakan pekerjaan rumah sehingga bawang putih sakit ataupun kelelahan. Pada suatu hari bawang putih disuruh mencuci piring, disuruh mengemas rumah, kemudian disuruh mencuci baju. Dan bawang putih pun menyetujuinya tanpa menyalahkan. Padahal bawang putih sudah kelelahan serta dia sudah tidak sanggup untuk berjalan. Hingga sampailah dia di tepi sungai untuk mencuci pakaian kotornya yang begitu banyak. Kemudian bawang putih pun berharap, andai saja aku bisa menyelesaikan pekerjaan rumah tanpa aku harus bekerja keras. Kemudian bawang putih melihat ada sesuatu yang menggelepar di tanah. Ternyata itu adalah ikan mas yang menggelepar di tanah karena lolos dari jaring sang mancing. Bawang putih dengan kebaikan hatinya pun menolong ikan itu, kemudian diletakkan lagi ke tepi sungai. Bawang putih merasa itu adalah hal yang wajar, tapi ternyata ikan yang ditolong itu bukan ikan biasa. Kemudian bawang putih pun bertanya-tanya, wah cepat sekali ikan mas itu ke bawahnya. Secara nggak langsung bawang putih melanjutkan pekerjaannya, yaitu mencuci pakaian. Setelahnya pakaian yang ia cuci itu ternyata sudah selesai semua, tetapi jatuh karena tersenggol oleh bawang putih sendiri. Oh tidak, pakaianku. Kemudian anehnya dan ajaibnya, pakaian itu kembali. Bawang putih pun bertanya-tanya, apa yang terjadi? Ternyata yang membawa balik semua pakaian kotor dan bersihnya bawang putih adalah ikan mas yang ditolong oleh bawang putih. Dan bawang putih pun berterima kasih. Terima kasih ikan, kamu sudah menolongku. Bawang putih tidak menyangka akan dijawab, iya sama-sama. Bawang putih terkejut, kemudian terjatuh. Ah, kamu yang berbicara ikan mas. Kata ikan mas, iya, aku yang berbicara. Terima kasih sekali lagi kuucapkan, bawang putih. Ikan mas bilang seperti ini, aku tuh bukan ikan biasa, aku adalah titisan dewa. Kemudian bawang putih dengan sopan dan langsung sujud, terima kasih ikan, terima kasih dewa telah mengirimkan ikan mas yang sangat baik hati kepadaku. Bawang putih yang sudah menyelesaikan tugasnya pun balik ke rumahnya, pulang. Hah? Bawang merah terkejut. Bagaimana bisa bawang putih mengerjakan seluruh pakaian yang super duper banyak itu dalam waktu yang singkat? Sementara bawang putih masih harus menyapu, mencari kayu bakar, memasak, kemudian menyiapkan untuk kayu bakar esok pagi. Ibu tirinya pun mendekati bawang putih. Nah, dengan embel-embel, anaknya bisa memberitahu kenapa dia bisa mengerjakan pekerjaan rumah itu dengan sangat cepat. Kemudian bawang putih pun menjawab, iya ibu, ada apa? Dengan sopan dan santun dia tetap menjawab ibunya, padahal ibunya mempunyai niat jahat dan bawang putih pun tahu. Ibunya bilang, bagaimana kamu bisa menyelesaikan begitu banyak pekerjaan rumah dalam waktu yang singkat? Aku hanya terbiasa ibu, bawang putih berkata. Bawang merah dari dalam kamarnya mengucapkan kata dan berteriak, bohong, dia pasti bohong. Cerita berlanjut ke besok paginya, di mana bawang putih seperti biasa disuruh mencuci pakaian kotor, kemudian menyapu, memasak, menyiapkan kayu bakar.
Lagi dan lagi lagi dan lagi baju kotor diselesaikan menjadi bersih dengan cepat. Sudah berjalan begitu lama, berminggu-minggu, entah berapa waktu lamanya, hingga bawang merah pun akhirnya curiga bahwa ada yang membantu bawang putih. Bawang merah berjanji dirinya, jika ada yang membantu bawang putih, saya tidak akan memaafkan dia. Sampai akhirnya bawang merah mengikuti bawang putih yang hendak mencuci pakaian kotor. Betapa terkejutnya bawang merah, ternyata yang membantu bawang putih adalah ikan mas. Kemudian bawang putih tidak menyangka bawang merah sedang mengikutinya. Bawang putih pun selesai dan akhirnya dia balik. Bawang merah yang memiliki pikiran jahat ingin sekali memberi kejutan kepada bawang putih. Kejutannya itu menyakitkan, di mana bawang merah menangkap ikan titisan dewa yang membantu bawang putih dan dimasak serta dimakan oleh bawang merah sendiri dengan ibunya. Singkat cerita, bawang putih pun sudah pulang dari mencari kayu bakar. Bawang putih terkejut karena adik dan ibu tirinya itu menawarkan makanan. Karena tidak seperti biasa, bawang putih pun terkejut. Ya ibu, saya akan makan. Bawang putih pun lanjut. Di situ ibu bawang merah, ibu tirinya dan bawang merah berkata, makanannya ada di atas meja, ditutup tudung. Kalau kamu ingin makan, nasinya masih hangat kok. Bawang putih yang polos serta tidak mengetahui apa-apa, dia langsung membuka tudungnya. Betapa sedihnya dia dan betapa terkejutnya dia. Dia langsung lemas, kemudian mukanya memucat. Jangan-jangan ini ikan masku, ikan dewaku. Bawang putih yang menyadari itu pun langsung membawanya tanpa dia merasa lapar lagi. Membawa ke halamannya, kemudian mengubur tulang-tulang tersebut. Singkat cerita, bawang merah dan ibu tirinya pun merasa puas. Kemudian kuburan yang tadinya dikubur dijadikan kuburan ikan, sekarang menjadi pohon yang sangat indah, tanaman yang sangat cantik rupanya. Bawang putih pun melakukan kemudian sudah singkat cerita, ada titisan dewa, bahkan raja dari dewa tersebut mendatangi rumah bawang putih dan bawang merah. Kemudian raja itu mencari yang bernamanya bawang putih. Bawang merah mengaku-ngaku sebagai bawang putih. Singkat cerita, bawang putih hidup bahagia dengan pangeran. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Cira. Terima kasih. Hanif, ya oke. Apa yang bisa kamu ambil dari cerita yang dibacakan oleh Cira? Coba. Tadi nyimak kan? Ya, coba ceritakan. Apa yang bisa kamu ambil hikmah dari cerita yang dibacakan oleh Cira? Menurut kamu apa? Kok nggak tahu? Tadi kamu dengerin kan? Nyimak kan? Coba. Ya udah, garis besarnya apa? Garis besarnya yang kamu tangkap apa? Yang lain siap-siap ya. Apa? Kan tadi kamu dengar bagaimana Cira bercerita tentang bawang merah, bawang putih. Inti dari cerita tadi yang kamu bisa ambil itu apa? Ayo, terserah kamu apa aja. Coba ambil, bilang. Ayo Nip, ceritakan aja apa yang kamu tadi dengerin, yang kamu simak. Oke, Ibu tunggu ya. Aziza ya. Ya, coba aja ceritakan. Yang
tadi. Yang dibacakan oleh Cira. Intinya apa? Makna apa yang bisa kamu ambil? Pelajaran apa bisa kamu ambil dari cerita yang dibacakan oleh Cira tadi? Jangan iri atau jangan merasa kesal kalau jangan dia iri, mempunyai kelebihan. Terus jangan suka mengambil hak punya orang lain, terus mengganggunya. Itu udah pokoknya gitu. Kamu Kak apa? Jangan Ini Keisha. Kok bingung Pak Angling? Jangan jahat pada orang lain yang baik sama Jangan kita. jahat Pada orang lain yang baik sama kita. pada orang lain yang jahat sama kita. Oleh Javier. Coba apa? Jadilah orang baik tanpa ada rasa balas dendam. Jadilah orang baik tanpa ada balas dendam. Farel. Apa Rel? Apa yang bisa kamu ambil? Hikmah apa yang bisa kamu ambil dari cerita yang dibacakan oleh Cira tadi? Ayo Farel. Jadi orang apa? Nggak usah tutupin. Ayo. Jadi orang apa? Jadi orang bagaimana? Farel? Hah? Jadi orang apa? Yuk nggak dengar. Jadi orang yang bagaimana? Jadi orang yang Apa kata Farel? nggak tahu. Jadi orang apa Farel? Jadi orang Yang jelas lah ngomongnya, yang kencang, mana ibu denger kalau gitu. Hah? Jadi orang apa? Tadi kamu nyimak kan? Tadi nyimak kan yang dibacakan oleh Cira? Iya. Apa Rel? Jadi orang jangan suka iri. Jadi orang jangan suka? Jadi orang jangan suka iri. Ya bagus. Kalau Hanif apa Nip? Apa? Ayo. Jadi orang apa? Teruslah berbuat baik. Teruslah berbuat baik. Oke, Ibu mau ke Tiara. Oh Jara. Tiara mana Tiara? Oh iya Ibu lupa. Gimana Jara? Jangan mengambil hak orang lain. Jangan mengambil hak orang lain. Terus apa lagi? Harus akur sama saudara sendiri. Harus akur sama saudara sendiri. Nanda apa ndak? Nggak boleh jahat sama orang lain. Tidak boleh jahat sama orang lain. Adam? Harus berbuat baik. Harus berbuat baik. Aska? Harus tetap berbakti kepada orang tua. Harus tetap berbakti kepada orang tua. Kamu, Lutfan? Apa? Jangan apa? Jangan dendam dengan saudara sendiri. Jangan dendam dengan saudara sendiri. Sama orang tua. Sama siapapun kita tidak boleh dendam. Iya. Rafli apa Pri? Jangan ceroboh. Jangan ceroboh. Oke, kita ke belakang. Haikal apa Kal? Apa ya? Yang bisa kamu ambil tadi? Jadilah diri sendiri, nggak boleh iri sama orang lain. Jadilah diri sendiri, tidak boleh Iri sama orang iri lain. dengan orang lain. Apa ya? Haikal apa Kal? Boleh sombong. Tidak boleh sombong. Farel, Ryan apa? Kita harus membantu sesama saudara. Kita harus membantu sama saudara. Akbar? Apa Bar? Harus berterima kasih. Harus berterima kasih. Dengan siapa Bar? Dengan orang yang sudah menolong kita. Nah. Raihan apaan? Tetap rendah hati. Tetap rendah hati. Oke, Saiful? Tetap jadi orang yang penyabar. Tetap menjadi orang yang penyabar. Ayo, Kadzia apa? Tidak boleh jahat sama orang lain. Tidak boleh jahat dengan orang lain. Terus? Tidak boleh mengambil hak orang lain. Tidak boleh mengambil orang lain.
Alila? Tetaplah bersikap baik kepada orang yang telah menyakiti kita, maka kita akan mendapatkan yang lebih baik lagi. Oke, tetaplah bersikap baik dengan orang yang membantu kita, maka kita akan mendapat yang baik. Abi, apa Bi? Itu Bu, apa jadi orang baik sama jangan berantem sama saudara gitu. Oke, terima kasih, jangan berantem sama orang lain. Ilmah, apa mah? Harus rukun kepada saudara diri sendiri. Harus rukun kepada saudara sendiri. Winda? Tidak boleh iri sama siapapun. Tidak boleh iri dengan siapapun. Oh iya. Dewa apa Wah? Jadi orang yang baik dan tidak boleh balas dendam kepada Jadi orang baik dan tidak boleh balas dendam. Oke, Ibu kesana lagi, ada yang belum? Udah. Ilma. Kok Ilma? Kira. Ayo Kira, apa Kira? Kita harus menghadapi masalah dengan lapang dada. Kenapa kita harus? Mengerjakan masalah dengan lapang dada. Kita harus mengerjakan masalah. Menghadapi masalah dengan lapang dada. Oke, Miftah apa? menjaga sopan santun perilaku. Menjaga sopan santun perilaku. Nah, untuk Cira yang membaca apa yang bisa diambil, Nak? Ayo coba. Dari pesan moral yang saya baca tentang bawang merah dan bawang putih sebenarnya adalah keirian hati seorang adik tiri kepada kakak tirinya. Tetapi bawang merah lebih dimanjakan oleh ibunya. Hikmah yang kamu ambil apa intinya? Intinya itu tidak boleh merasa lebih tinggi ataupun lebih rendah dari kakak tiri. Nggak boleh sombong ya. Iya. Oke, terakhir Ataya apa, Nak? Nggak boleh curang. Nggak boleh curang, apalagi? Jangan jahat sama orang lain. Nggak boleh jalan. Oke, terima kasih 84 untuk literasi hari ini. Oh iya 94. Ya, tepuk tangan buat 94 pas bel.